Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat untuk Bapak Ibu guru peserta pelatihan membuat video animasi pembelajaran dengan Download. Senang sekali hari ini bertemu kembali dalam lanjutan pelatihan hari kedua, di mana pada materi hari kedua ini kita akan membahas bagaimana cara membuat storyline atau alur cerita video animasi pembelajaran. Nah, apa sih storyline itu? Storyline ataupun yang kita kenal dengan storyboard itu merupakan narasi atau alur cerita dari video yang akan kita buat. Jadi dengan adanya storyline ini itu akan memudahkan kita dalam membuat video pembelajaran, karena kita sudah menyusun alur cerita ataupun storyline yang akan kita tampilkan dalam video pembelajaran kita. Nah, fungsi storyline atau storyboard itu sendiri yang pertama itu akan menjadi acuan pada saat proses pembuatan video. Jadi dengan adanya storyline ini, maka kita akan lebih mudah untuk membuat video pembelajaran, karena kita sudah punya acuannya. Kita sudah menyusun alur cerita tentang apa-apa saja yang akan kita tampilkan dalam video pembelajaran kita. Yang kedua, itu akan membuat proses produksi lebih efisien. Lebih efisien dalam segi waktu, kemudian ide, karena kita sudah membuat dulu storyline-nya atau alur ceritanya. Jadi produksi pembuatan video akan semakin efisien. Yang ketiga, memudahkan komunikasi. Komunikasi di sini maksudnya dari storyline atau alur cerita yang kita buat nanti itu bisa kita komunikasikan baik kepada kepala sekolah ataupun kepada rekan sejawat. Kira-kira storyline atau alur cerita yang kita buat ini sudah bagus atau belum, ataupun sudah sesuai dengan materi pada video pembelajaran yang akan kita buat. Yang kedua, jika dalam proses pembuatan video itu kita punya tim, maka kita bisa mengkomunikasikannya kepada tim kita bagaimana video pembelajaran yang akan kita buat dengan storyline yang sudah kita susun. Kita komunikasikan kepada tim kita, maunya seperti ini, bagusnya seperti ini, seperti itu ya. Maksud memudahkan komunikasi. Nah, yang berikutnya itu tahapan dalam pembuatan storyline atau storyboard. Yang pertama, kita harus menentukan dulu pokok materi. Materi di sini itu bergantung pada kelas yang Bapak Ibu mampu masing-masing. Jadi tahap pertama itu harus menentukan dulu materinya apa. Kita buat dulu materinya tentang apa saja yang akan kita tampilkan dalam video kita. Nah, yang kedua itu menentukan timeline. Timeline artinya waktu dari setiap scan yang akan kita buat. Jadi kita sudah menyusun timeline atau waktu yang tertera di dalam storyline kita. Dan yang ketiga, mengidentifikasi aset. Jadi kita bisa menyesuaikan aset-aset bergantung pada materi yang akan kita sampaikan pada video pembelajaran kita. Kita cari dulu aset-aset penting atau aset-aset yang bisa kita gunakan dalam video pembelajaran kita nanti. Nah, ini contoh format storyline atau storyboard yang umum digunakan. Ada 5 baris scan, kemudian alur ceritanya, aset visual, kemudian narasi, voice over, dan musik ilustrasi, kemudian perkiraan durasi atau timeline yang akan kita tampilkan dalam video pembelajaran kita. Oke Bapak Ibu, ya demikian pembukaan untuk pengertian dan juga fungsi dari storyline. Selanjutnya kita akan membuat atau mempraktekkan secara langsung bagaimana cara membuat storyline. Nah, yang pertama, jangan lupa Bapak Ibu download format storyline yang sudah saya bagikan. Cara mendownloadnya, klik di bagian file, kemudian download ke dalam format Microsoft Word. Setelah di-download, silakan buka formatnya. Kemudian kita tuliskan judul. Jadi judul ini judul video
pembelajaran yang akan kita buat. Misalkan kembang biakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan oleh nama Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, pada bagian sinopsis atau deskripsi, Bapak Ibu tuliskan secara singkat tentang apa yang akan Bapak Ibu tampilkan dalam videonya. Misalkan perkembangbiakan generatif pada hewan terdiri dari 3, yaitu vipar, dan ovovivipar. Nah, untuk bagian sinopsis deskripsi itu secara singkat saja tentang materi yang terdapat dalam video pembelajaran yang kita buat. Nah, sekarang kita ke bagian format. Di sini ada 5 scan, ada 5 baris. Yang pertama scan, kemudian storyline, alur cerita, aset visual, narasi, dan perkiraan durasi. Karena kita membuat video nanti menggunakan Doratun, kan, jadi kita menggunakan scan. Yang pertama scan 1. Tentunya scan 1 ini adalah menampilkan judul ya. Judulnya yaitu perkembangbiakan generatif pada hewan oleh Nah, pada bagian judul ini Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar atau aset. Misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan gambar karakter ataupun foto Bapak Ibu sendiri. Misalkan karakter ya. Nah, untuk bagian narasi, karena ini berupa judul jadi belum ada suara, maka kita berikan musik saja. Musik instrumen tekan durasinya cukup kira-kira judul 5 detik. Oke. Oke, sekarang kita beralih ke scan 2. Scan 2 biasanya ada opening, pembukaan ya. Opening. Ini biasanya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bisa juga selamat pagi, selamat siang, ataupun kemudian setelah itu kita memperkenalkan diri. Halo, kenalkan, nama Bapak siapa? Ya. Mengajar di SD apa? Terus hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, untuk gambarnya kita bisa menambahkan gambar karakter yang sedang say hello ya, say hello. Nanti untuk gambar ini akan kita cari melalui aset-aset yang tersedia di aplikasi Doratun.
Kemudian di sini ada narasinya. Narasi nanti berupa suara kita yang kita rekam, voice over, dan musik instrumen. Perkiraan waktunya dikira-kira saja ya Bapak Ibu, untuk perkiraan waktu misalkan opening ini 10 detik. Oke, selanjutnya kita ke scan yang ketiga. Biasanya setelah opening itu ada yang namanya pembuka materi. Nah, setelah opening biasanya ada materi pembuka. Nah, di sini kita bisa memulai dengan memberikan materi pembuka sebelum kita ke materi inti. Misalkan anak-anak, tentunya kita sudah sering melihat berbagai macam jenis hewan yang ada di sekitar kita, seperti ayam, kucing, bebek, dan lain sebagainya. Tahukah kamu bahwa hewan-hewan tersebut melakukan perkembangbiakan? Bagaimana sih hewan-hewan tersebut berkembang biak? Nah, sekarang ayo kita cari tahu. Nah, karena kita membuat video animasi, maka kita bisa menambahkan aset berupa gambar dari animasi. Misalkan tadi kita sebutkan gambar ayam, berarti bisa gambar ayam. Nanti kita cari gambar ayam, kemudian bebek, kucing, dan gambar yang lainnya. Kita juga bisa menambahkan gambar-gambar lain yang berhubungan dengan materi pembuka ataupun yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang kita sebutkan dalam materi. Jadi untuk masih ada narasi ya, narasi dan musik instrumen. Oke, waktunya Bapak Ibu perkirakan misalkan 15 detik. Nah, setelah materi pembuka, terus kita ke materi inti. Ke materi 1, scan 1, materi 1 misalkan. Nah, perkembangbiakan terdiri dari dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Nah, kan apa saja sih perkembangbiakan generatif pada hewan? Misalkan itu ya untuk materi 1. Itu berarti ada narasi dan juga mustriknya. Kita perkirakan ini misalkan 5 detik. Ini kita tambah materi 2. Perkembangbiakan generatif
pada hewan terdiri dari 3, yaitu ovipar atau bertelur, kemudian vivipar, beranak atau melahirkan, dan ovovivipar, bertelur, melahirkan. Nah, pada video yang akan kita buat nanti, ini berdasarkan alur cerita ini. Jadi kita cukup menampilkan seperti perkembangbiakan pada hewan. Misalkan yang tampil pertama ovipar, bertelur, kemudian tampil lagi vivipar, kemudian tampil lagi ovovivipar. Seperti itu, seperti ada animasi. Oke, Bapak Ibu, demikian penjelasan singkat tentang bagaimana membuat storyline atau alur cerita video animasi pembelajaran. Nah, melalui alur cerita ini akan memudahkan kita nanti dalam menyusun video animasi pembelajaran yang akan kita praktekkan besok menggunakan aplikasi Doratun. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, di bagian akhir biasanya ada closing atau penutup. Oke, demikian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktekkan ya, agar ilmu yang didapat bisa langsung berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.